Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Madu Prahara bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tapi Bas, sekali aku tak dapat dihindarkan dari petaka sepak kaki Salman dalam latihan. Aku merasa leherku telah patah sama sekali dan terjelapak dan digotong keluar. Suara bapak makin rendah lalu meneruskan, bila kau sekali ke Kupang kota, temuilah sebuah rumah di tepi Kali Wuni, dan kau dapat melihat sebuah rumah yang di belakangnya ada sebatang pohon tangkil. Ke rumah itulah aku dibawa, dan aku tahu baru kemudian. Sampai di sini aku dipandangnya kembali, tapi pandangan itu makin kosong bersama suaranya yang kosong. Orang tua di rumah itu adalah seorang dukun yang terkenal. Ialah yang mengurut leherku sampai sembuh. Tiba-tiba seperti suara orang berumur 20, beliau berkata dengan suatu kebanggaan yang terselip, "Kau tahu apa yang bisa kubanggakan sampai kini? Ada seorang gadis melihat aku digotong. Ia juga menungguiku ketika saban hari leherku diurut si tua itu. Aku sampai kini masih heran kenapa seorang dukun lebih praktis bekerja daripada dokter. Belumkah kukatakan bahwa dukun itu adalah ibu gadis yang tadi?" Tanya bapak kemudian. Aku menggeleng. "Ya, itu ibunya. Tapi pikirannya kukira yang termodern di Kupang saat itu. Anaknya bersekolah di HIS. Kau pikir waktu itu HIS ada di Sumur Batu, sebuah tanjakan di utara kota kelahiranmu itu?" Dan matanya menukik ke atas seperti melihat tanjakan itu. "Percintaan zaman kami bukan seperti kini, Bas. Dulu orang bercinta tidak seperti sekarang, yang lebih banyak cabulnya daripada tulusnya. Percintaan sekarang habis manis sebelum kawin," kata bapak, dan aku membantahnya hanya dalam diriku saja. Saat itu pikiran orang buat menabung berlainan dari di Minahasa belum begitu banyak. Banual menabung karena ia yakin betapapun separuh tubuhnya telah terbenam di Kupang kota, tapi ia belum luput dari pikiran-pikiran lama yang dibawanya dari Manado. Dari tabungannya dan kiriman keluarganya di Kema, ia kemudian dapat membeli sebuah pabrik giling beras di Gedong Tataan, beberapa puluh kilometer dari tempat ia tinggal. Setelah ia membeli sebuah rumah sederhana, di mana diimpikannya seorang bini yang setia dan mencintainya untuk menemani hidupnya, pikiran Banual buat kawin telah merangsangi otaknya. "Seperti juga kau sekarang. Saat itu bapak butuh perempuan," kata bapak kemudian. "Tapi berlainan dengan sekarang, percintaan dulu tak bisa ditanam dengan main kayu." Suara ini kukira ada maksudnya, yang kemudian disusul oleh sesuatu yang mengagetkan aku. "Apalagi bapak seorang Kristen." Kata ini menyebabkan aku bertanya, "Kristen?" "Ya, Kristen." Kami sejenak berhenti. Akulah yang menunggu, kemudian bapak melanjutkan sejarahnya. "Aku telah terlanjur mencintai seseorang, Bas. Gadis itu ajaib. Dalam dadaku telah tertanam kepingin membangun bahagia seperti papa dan mama bapak yang sekarang telah mati di Manado itu." Mata yang terkurung itu seperti kepingin lepas dari pelupuknya. Kemudian, "Tapi betapa pahit buat bisa mengawininya. Biarpun surat-surat yang kutaruh di sela pohon anggrek yang tersangkut di batang nangka Belandanya sering ia balas.
Lalu betapa pahitnya suratnya yang mengatakan bahwa untuk kawin dengannya, kalau tidak dilarikan, harus aku masuk Islam. Ini suatu permintaan pahit dua-duanya, dan aku harus memilih satu. Suara kepahitan itu datang berlingkar jadi kemurungan wajah. Tapi Bapak cinta padanya, sangat cinta. Suara itu mudah kembali, dan Bapak memilih yang kedua, yaitu masuk Islam. Keluhan panjang mengalir dari lehernya dan peluh ikut menyusul di dahinya. Akhirnya suaranya menyusul. Hanya Cina-Cina miskin yang dijadikan mu'alaf saat itu. Tapi akulah seorang mu'alaf yang bukan Cina, kata Bapak. Berita itu menggemparkan seisi kampung, dan orang-orang kampung memujinya, juga memuji keluarga gadis yang menurut agama Islam akan mendapat pahala. Dan sebelum masa perkawinan datang, dengan tersenyum Bapak bilang, aku disunat pada umur lebih dari 20. Dan Bapak tertawa geli. Itu juga suatu kepahitan. Wajah gadis itu merupakan wajah yang termasuk cantik di kampung itu. Dan bila perkawinan itu berlangsung, segala harapan para muda yang tertanam jadi luput, karena telah direbut Banual. Banual telah mengawininya, bersama impian-impian kebahagiaan seorang yang baru kawin. Berlainan dengan cara-cara orang Islam, setiap Banual akan pergi melihat pabrik. Selalu ia mencium dahi dan leher bininya. Semua kebahagiaan di rumah tidak bisa ia tahan, dan diceritakannya kepada seorang kawan yang sangat dekat dengannya, sopir pengangkat beras, Sahidun. Sahidun ini juga pemain bola yang terkenal dari klub bola di pesisir, di Kangkuang. Dan ia adalah lawan catur Banual yang paling berbahaya. Bila malam minggu telah datang, Banual menyuruh bininya memasakkan seteko bandrek buat menjaga kantuk main catur semalaman. Ia seorang yang gagah, putih, dan rambutnya keriting. Tak pantas ia memegang setir mobil. Kata Bapak membanggakan orang itu. Otaknya licin, dan ialah yang pernah menghantam sampai remuk seorang yang mencoba membongkar bedeng tempat kami menyimpan padi. Ia banyak berjasa kepada aku, Bas. Krisis dunia menyebabkan banyak terjadi pencurian-pencurian saat itu. Sumilah bini Ahmad Banual yang baru asik memomong anaknya yang diberi nama Bastian telah memperingatkan agar pabrik itu dijual saja dan dipindahkan ke Teluk Betung. Usul bininya ini diperkuat pula oleh Sahidun. Tapi Banual tetap menolaknya. Ia percaya bahwa suatu kali tempat ini akan menjadi kota besar, yang terbesar di selatan samudra. Dan ia berkata kepada Sumilah, jangan takut, Sum. Jaga saja Bastian baik-baik. Sumilah hanya menangis karena pernah ia mendengar tapak seseorang lewat di rumah sampingnya. Lalu ia batuk-batuk dan orang itu menyeberang kali. Tapak-tapak itu malam-malam sering saya dengar, Kak, kata Sumilah. Itu hanya ketakutanmu karena aku menjagai bedeng. Tapi takkah kau dengar, Kak, di Kupang Tebak baru-baru ini terjadi perampokan dan penghuninya dibunuh. Anak kita, Kak, kata Sumilah. Aku di bedeng main catur sama-sama si Sahidun. Aku sudah merasa bersaudara dengannya. Sumilah hanya menangis. Atap-atap seng pabrik beras Banual bersih getar suatu malam. Ketika ia sendirian di bedeng itu, ia dapat surat dari Sahidun bahwa ia sakit. Agar kawannya ini lekas sembuh, ia telah mengirimkan duit buat lawan caturnya ini. Semalaman itu ia tidak tidur, sehingga paginya ia sangat mengantuk. Ketika para buruh sudah masuk, Banual segera saja turun ke kota buat mengisi kantuknya dengan tidur di rumah. Dan bila ia sampai di rumah, barusan saja truk kuno Sahidun bergerak, sehingga Sahidun yang dipanggilnya berkali-kali tidak mendengarnya. Ada suatu hal yang membekas di hatinya saat itu, yaitu rupanya hujan turun semalam di Kupang kota, dan bekas truk tua itu yang tidak kena hujan menyebabkan bayangan tanah yang masih kering. Mau apa Sahidun ke sini, Sum? Tanya Banual perlahan. Bastian tidak sakit semalam kena angin?
tanyanya lalu masuk ke kamar. Sumilah saat itu di dapur sedang menjerangkan air panas buat kopinya. "Apa?" tanya Sumilah ketika masuk dan mencium kening lakinya. "Tak kau dengar tanyaku?" tanya Banual sambil mempermainkan tangan anaknya Bastian. Bininya menggeleng. "Sahidun kemari, ngapain tadi?" Ulangnya. "Ambil motor. Hujan semalaman." "Iya, di gedung tataan bagaimana? Hujan juga." Angin yang berdesir di kupingku. "Dan aku main catur sendirian." "Tidak hujan?" tanya bininya dengan sayang. "Cuma di sini yang hujan," kata Banual dengan menyindir. Tapi tidak seluruh tanah basah rupanya, dan bekas bayangan truk di luar menyebabkan tanah itu kering separuh, sambung sindirnya. Sumilah ke dapur melihat jerangan, tapi Banual juga telah ikut terjerang hatinya di tungku bininya, karena merasa tidak diacuhkan pada setiap kali ditanya, bahkan dihindari. Dan hati Banual yang terjerang itu dibiarkannya panas sendiri, sebab dalam dirinya telah bertumbuh ketakutan-ketakutan yang ramai seperti cendawan pagi hari. Hati yang telah ditumbuhi cendawan itu seakan-akan hendak lari saja dari rumah. Ia merasa takut di rumahnya sendiri, biarpun kandungan kedua telah membesar di perut bininya. Dulu tidak pernah dipikirkannya perkara bayangan Oto di depan rumah, sebab hujan tidak turun. Ia telah sedia melepaskan suatu agama untuk cintanya yang tanpa akan berakhir sia-sia. Agamanya yang dulu menyarankan agar ia tidak berbini dua, betapapun. Biarpun sekarang ini agamanya mengizinkan hal itu, ia takkan mau, sebab ia mencintai Sumilah lebih tulus dari yang pernah dirasakannya selama hidupnya. "Anak siapakah dalam kandungan itu?" tanyanya suatu kali ketika ia main catur sendirian di bedeng. Lawan caturnya tidak ada, dan dirinya sendirilah yang jadi lawan caturnya ketika itu. Bagaimana? Di suatu pihak, pion-pion caturnya telah mati. Di lain pihak telah memagari raja agar menyerang benteng. Suatu hari dipanggilnya Sahidun. "Kau cutilah dalam 2-3 hari ini. Capek di belakang setir terus." "Baiklah." "Dan yang menunggu bedeng?" "Saya." "Baik kalau begitu," katanya senang. "Saya bisa main catur sendiri, Dun. Apalagi beberapa hari yang lalu kau mengatakan sudah akan kawin." "Dengan siapa kau akan kawin?" tanya Banual. Dan Sahidun menjawab malu-malu, "Dengan seseorang." "Siapa?" Sahidun hanya tersenyum, tapi Banual kepingin tahu dengan saknya. "Masa kau masih berasia sama saya, ha?" Sahidun tersenyum, dan Banual hanya berkata, "Kira-kira saya sudah tahu." 3 hari ini main catur sendiri dengan suara-suara hatinya sendiri. Ia sudah tidak tahan menunggu, dan ia akan melihatnya siapa yang menang. Dan bila ia pulang suatu pagi, truk Sahidun sudah lewat ke jurusan jalan bengkel menuju Kangkung. Tapi Banual tidak memanggil kali ini, dan ia pun tidak kecewa bila malam tadinya hujan tidak turun di Kupang kota, sebab bau bensin Oto itu cukup masih tinggal di derak kepulan dari knalpotnya. Ia masuk rumah dengan lamban, bininya sedang di dapur. Secangkir gelas di meja dalam baru diminum sedikit. Ia rebahkan dirinya, ia rebahkan kesabarannya, dan bila Sumilah masuk ke kamarnya, bini itu bertanya, "Sudah 3 hari tak pulang, Kak? Bastian kangen." "Hanya Bastian?" tanya Banual menangkup. "Aku juga memikirkan soal nyawamu." Suara itu dianggapnya sepi saja. "Malam ini aku di rumah, Sum." Tapi ketika ia bangun sore, bininya tidak ada di rumah. Baru bila matahari terbenam ia pulang. Ia tidak bertanya sesuatu, kecuali minta dibikinkan kopi. "Sahidun mau kawin, Sum." Suara itu perlahan. "Oh, baik, itu buat dia," jawab Sumilah. "Membujang tidak boleh lama-lama, berbahaya." Suara Sumilah diiringi dan berisi gurau buat memikat kegembiraan. "Memang berbahaya buat orang lain, jika orang lain kecantul." Banual hanya berkata rata. "Pagi tadi Sahidun kesini, ngapain?" tanya Banual bergetar. "Oh ya, aku lupa, nganter kunci." Lalu Sumilah mengambil kunci itu ke lemari. "Maling masih banyak?" tanya Banual. "Kenapa begitu?" "Kukira masih banyak, Sum. Maling selamanya mulai mengintip dulu, lalu masuk dan merampas harta orang lain." "Ya,
kata Sumilah datar. Ya katamu. Tiba-tiba Banual membentak bininya, sehingga Bastian yang digendongan jadi menangis. Banual mengambil anak itu. Buat apa kau laporkan ada tapak-tapak orang maling yang dulu katamu menyeberangi kali? Kalau maling itu kemudian kau senangi, ha? Sampai sini bapak terdiam bercerita. Ia seperti menahan tangis dan marahnya bersimbah di wajahnya. Kemudian suaranya perlahan kepadaku atau kepada dirinya sendiri, sangat perlahan sekali, setengah diliputi serak di kerongkongannya. Aku tak ingat kenapa dan bagaimana kemudian belati itu sampai kulihat tertancap di dadanya. Tapi aku yakin kemudian ia tertanam dengan buruk di kuburan Kupang Keramat. Tanpa menanti napas tukarannya, ia meneruskan. Tertanam bersama dosa yang dibuatnya, dan susulannya pula aku telah banyak berkorban buatnya. Tanah halaman Manado yang kulupakan, menukar agama demi cinta, membangun rumah tangga yang normal dengan rumah dan dapurnya juga. Yang terakhir kukorbankan kepercayaan terhadap sahabat dan istriku, Bas. Suara itu meminta perhatian kepadaku sebab mata itu memandang dengan basah. Aku terdiam agak lama, terdiam tapi menahan sesuatu amarah yang tidak dapat dibendung lagi. Apakah Bapak telah pernah melihat keserongan itu dari dekat? Aku telah melihat buktinya, bayangan Oto itu lebih-lebih. Memang Bapak selalu berpikir dengan bayang-bayang buruk di kepala Bapak sendiri tanpa selidik yang teliti. Bila seorang mau menyelidiki, terjunlah ke dalam kancahnya, jangan lari bersama. Takut di kepala, suaraku dari hati seperti darah dari luka. Sangkaan Bapak terhadap sahabat Bapak itu sama dengan sangkaan Bapak terhadap aku selama ini rupanya, kataku. Ku tantang ia dalam pandang, tapi ia menekur mendengar suaraku. Bapak hidup dalam prasangka, bersama takut, bodoh dan gila. Ku sengaja mengeraskan kataku supaya ia jadi panas. Aku pernah hidup dengan 2 perempuan, Bas, tapi keduanya sama tidak setia. Binimu Giam yang sekarang mungkin, tapi ibuku belum tentu. Alangkah berdosanya seorang bapak yang curiga kepada anaknya dan tidak berani mengadilinya karena sedara dengan orang yang pernah dibunuhnya dahulu. Suaraku makin tajam sebab pisau itu terasa tajamnya membedah hatiku. Ku bedah hatinya kini dengan perkataanku. Kalau bapak membunuh orang dalam keadaan berdaya, tak apa, ia perempuan, lagi pula ia hamil. Ia mati bersama anak, nyawa yang sudah berdarah. Bapak hanya diam, berkali-kali aku tantang dalam pandang dan beliau tertunduk. Jawablah, sekarang aku bertanya, beranikah Bapak membunuh aku? Suaraku kulompatkan dalam berdiri, memang Bapak keras hati. Betapapun ia diam, tapi tampak pada kerut mukanya bahwa di hatinya ia melawan. Lama kutunggu bibirnya yang kulihat akan berkata-kata, tapi tidak jadi. Akhirnya akulah yang mendahuluinya. Kalau begitu, aku yang menjawabnya. Bastian yang menjawabnya. Karena akulah yang berdaya, aku akan membalasnya suatu kali. Aku tak jadi berangkat besok. Akan kuundurkan sampai saat itu tiba. Dan carilah perlindungan pada mat landak dari sekarang. Tapi dari sekarang pula aku minta berhenti sebagai buruh Bapak dengan tunjangan gaji 3 bulan. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.